Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua, amin. Dan semoga ayunan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini, Masjid Asy-Syuhada ini, dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang berpahala dan mampu menempatkan kita di surganya kelak, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di depan saya ini banyak dokter nih. Ini dokter Benny, itu dokter Haryawan, ya. Banyak dokter di sini. Ya. Yang tadi sambutan juga dokter. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang kalau ingin sehat ya harus memperbanyak istighfar. Barangkali belum banyak yang tahu bahwa ternyata istighfar itu menyehatkan. Dan itu menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu rahasia kenapa Rasulullah itu memiliki kesehatan yang sangat optimal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang luar biasa hebat, yang luar biasa baik, termasuk juga pada konteks keseharian beliau yang ternyata itu mampu menyebabkan beliau itu sehatnya luar biasa optimal. Barangkali kita juga sama-sama tahu bahwa Rasulullah dalam usia 63 tahun itu beliau hanya sakit 3 kali saja. Saat menerima wahyu pertama kali itu yang greges gitu ya. Terus menjelang wafat beliau, dan ada satu riwayat yang menyatakan bahwa beliau juga pernah sakit karena diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. Jadi 63 tahun sakitnya 3 kali. Coba bandingkan dengan kita. Ada yang sepekan kemarin enggak sakit? Enggak encok, enggak boyoken, enggak pusing, enggak batuk gitu ada? Kalau ada tambah lagi 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, itu 1 bulan itu biasanya mesti sakit. Jauh sekali dengan apa yang kondisi apa yang terjadi pada Rasulullah yang sehatnya luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan menggelitik barangkali ya, ada pertanyaan ringkas yang itu muncul pada saat Rasulullah itu sehari berapa kali beristighfar? Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada riwayat sahih lain juga mengatakan 100 kali ya. 70 atau 100 kali Rasulullah itu. Pertanyaan nakalnya, tanda kutip ya, pertanyaan nakalnya, kenapa Rasulullah itu harus beristighfar sebanyak itu? Wong Rasulullah itu dijamin masuk surga. Wong Rasulullah itu maksum, dijaga dari kesalahan dan dijamin masuk surga, pasti masuk surga. Kenapa pula Rasulullah itu kok masih beristighfar? Dalam keseharian beliau itu 70 atau bahkan 100 kali dalam satu harinya. Maka ini yang kemudian bagi dunia medis, dunia kedokteran itu pasti ada sesuatu itu di balik itu. Pasti ada hal yang mendasari kenapa Rasulullah itu kemudian selalu mengucapkan istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah. Padahal jelas-jelas sudah diampuni. Dosa sebelum, saat, walaupun sesudahnya itu sudah pasti diampuni oleh Allah dan pasti dijamin masuk surga. Nah, maka hal itulah yang kemudian bisa menjadi bagian awal dari sebuah penelitian yang dilakukan di dunia kedokteran. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin pada pertemuan pertama mungkin pernah kami sampaikan penelitian tentang sedekah itu menyehatkan.
Penelitian itu dilakukan oleh Jorge Moll di California University yang membuktikan bahwa orang bersedekah itu sehat. Orang bersedekah itu diberi kesehatan yang optimal oleh Allah. Syarat sedekahnya harus ikhlas. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Terus istiqomah gitu ya. Nah, itu syarat sedekah gitu ya. Dan itu menyehatkan. Penelitian membuktikan bahwa orang yang bersedekah dengan ikhlas itu Allah sehatkan. Bahkan Allah akan menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang bersedekah yang dalam tataran medis penyakit itu sudah tidak bisa disembuhkan. Dawu mardakum bis sadaqah. Ada yang menerjemahkan sebagai belilah penyakit dengan sedekah, ada yang menerjemahkan juga obatilah penyakit dengan sedekah. Dan sedekah itu korelasinya luar biasa dengan kesehatan, mencegah maupun mengobati penyakit gitu ya. Nah, maka kemudian kaitan dengan istighfar ini itu yang salah satu yang menggelitik adalah di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, selama mereka meminta ampun. Nah, ini menarik bagi dunia kesehatan. Bagi dunia kedokteran, bagi dunia medis itu menarik. Allah tidak akan mengazab selama beristighfar. Allah tidak akan memberi sebuah ketidaknyamanan selama meminta ampun. Maka dalam korelasi medisnya, Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang itu selama yang bersangkutan beristighfar. Jadi Allah tidak akan mengirimkan penyakit selama yang bersangkutan itu beristighfar. Nah, inilah yang kemudian menggelitik peneliti-peneliti untuk mengkorelasikannya dalam bentuk sebuah penelitian yang itu membuktikan sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibaratnya sebuah gunung gitu ya. Sebuah gunung, kebenaran Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih itu sudah berada di puncak gunung itu. Jadi semua hal terkait dengan apa yang ada di Quran dan hadis-hadis sahih itu sudah berada di puncak kebenaran itu. Artinya kebenarannya adalah kebenaran mutlak, kebenaran hakiki yang sudah tidak bisa dibantah oleh apapun. Kebenaran mutlak, kebenaran hakiki ini mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang itu sedang beristighfar. Maka kemudian banyak penelitian-penelitian membuktikan apa sih yang dimaksud itu. Maka muncullah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan ini ibu-ibu pasti akan sangat sering melihat YouTube-nya ya, kaitan dengan Dr. Aisyah Dahlan itu yang seringkali memang menjelaskan tentang neuroscience, menjelaskan tentang terutama hubungan antara suami dan istri supaya sama-sama saling memahami. Karena Allah ciptakan manusia itu, wanita, perempuan atau laki-laki, ikhwan akhwat itu memang berbeda gitu ya. Maka kalau suami istri menurut Dr. Aisyah Dahlan, kalau lagi nyetir mobil suaminya, dalam satu mobil sebelahnya istrinya, yang nyetir suaminya, jangan diajak ngobrol suaminya itu. Karena laki-laki itu kalau nyetir ya sudah fokus ke nyetirnya. Sementara istrinya ngajak ngobrol terus, nggak direken sama suaminya karena memang laki-laki itu tipikalnya seperti itu. Istrinya marah-marah, gak sayang ya mbak aku ya, sudah ndak cinta ya, iya saya sudah tua, sudah ndak cinta dan seterusnya. Maka pahami itu gitu ya. Jadi kalau nyetir suaminya jangan diganggu dengan ngobrol apapun yang nggak terlalu penting gitu ya. Jadi maka kita butuh tahu itu. Nah, Dr. Aisyah Dahlan ini meneliti tentang istighfar itu. Lalu apa korelasinya istighfar dengan kesehatan dari penelitian beliau? Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bahwa istighfar itu mampu mencegah maupun mengobati penyakit. Istighfar itu menyebabkan seseorang akan Allah sehatkan, kesehatannya akan optimal. Lalu apa yang menyebabkan kesehatan yang optimal pada seseorang yang beristighfar itu? Ternyata korelasinya adalah dengan sistem pernafasan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita beristighfar itu sistem pernafasan kita akan sangat membaik.
Bagaimana mekanismenya? Supaya panjenengan lebih tahu bagaimana proses dari hasil penelitian itu, kita harus sedikit paham tentang mekanisme sistem pernafasan di dalam tubuh kita. Jadi pernafasan kita itu dominannya di organ tubuh yang namanya paru-paru. Ya, paru-paru kita itu ada di kiri dan di kanan. Dalam benak panjenengan, paru-paru kiri dan kanan kita itu sama enggak? Namanya paru-paru, ya wis podo kiri ambek kanan ya. Paru kiri dan paru kanan. Ternyata enggak. Allah ciptakan paru-paru kita itu berbeda kiri dan kanan. Paru-paru kiri kita itu Allah ciptakan lebih kecil dibanding paru-paru yang kanan. Paru-paru kiri kita beratnya 560 gram, paru-paru kanan beratnya 620 gram. Lagi-lagi kalau di dunia kedokteran muncul pertanyaan-pertanyaan nakal tanda kutip gitu ya. Ngapain Allah menciptakan paru-paru kiri itu lebih kecil daripada paru-paru kanan? Kok cek lalar gawe nih nyiptakno angel-angel kiri dan kanan kok berbeda gitu. Wong ginjal aja sama, ginjal kiri sama ginjal kanan. Walaupun namanya bukan ginjal-ginjal, satu aja ginjal gitu ya. Kalau paru-paru dua ngapain namanya kok paru-paru? Oh, ginjal dua namanya ya ndak ginjal-ginjal. Nah, kenapa kok Allah ciptakan berbeda paru-paru kiri dan paru-paru kanan kita? Tentu Allah punya maksud. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Ternyata apa? Ternyata paru-paru kiri kita yang berada di dada kiri kita itu, di situ ada organ-organ lain. Ada organ jantung, ada organ lambung. Kalau panjenengan foto ronsen, foto dada ronsen itu kan ada putih itu ke kiri gini. Gambar putih ke kiri itu jantung. Panjenengan kalau pernah sakit mah dan kemudian minum obat mah, Promah salah satunya misalkan, bukan promosi Promah ya, sama sekali saya nggak di endorse oleh Promah. Tapi paling nggak dari gambar Promah itu jenengan bisa melihat lambung kita itu ke kiri itu, dari atas ke kiri. Jadi dada kiri kita itu diisi oleh organ jantung, organ lambung dan organ paru-paru kiri kita. Organ jantung itu solid utuh, organ lambung juga utuh. Organ paru enggak, berupa rongga-rongga gitu. Maka tanda kutip dikalahkan, paru-parunya ngalah. Paru-parunya ngalah, lambungnya tetap, jantungnya tetap, paru-parunya yang Allah buat menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena uyel-uyelan dengan lambung dan jantung. Maka berbeda. Sementara paru-paru kanan kita enggak, di organ kanan, di dada kanan kita enggak ada organ apapun, maka dia bebas. Luas areanya, dia bebas. Maka paru-paru kanan kita lebih besar dari kiri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya harus menerangkan ini supaya paham dengan hasil penelitian itu yang ternyata istighfar itu menyehatkan. Paru-paru itu mulai tenggorokan kita ini terus kemudian masuk ke paru-paru itu masing-masing ada percabang-percabangannya. Jadi begitu masuk ke paru-paru, cabang pertamanya itu namanya bronkus. Cabang keduanya namanya bronchiolus, cabang ketiganya namanya alveolus. Nggak usah jenengan hafalkan, ujian tidak keluar. Pokoknya bronkus, bronchiolus, alveolus. Jadi ada 3 cabang. Cabang yang ketiga, cabang yang paling luar dari paru-paru itu seperti berupa sebuah rongga gitu ya. Berupa ya ibaratnya balon itu, berupa balon di situ. Yang di bagian luar dari paru-paru itu ditempeli oleh pembuluh darah. Jadi ibaratnya ya sini paru-paru seperti ini, itu di sininya tempeli pembuluh darah semua. Bagian luarnya namanya alveolus ya. Ditempeli pembuluh darah semua. Jadi paru-paru yang segitu itu nempel pembuluh darah banyak di seputaran paru-paru itu. Pernah diukur pembuluh darah yang nempel di paru-paru itu, jadi diukur, diambil satu pembuluh darahnya, diambil dijejer, diambil dijejer, diambil dijejer, gitu itu panjangnya pembuluh darah yang nempel di paru-paru itu
Surabaya Jakarta PP. Berapa kilo berarti? Panjangnya pembuluh darah yang nempel di paru-paru itu 1.500 kilo. Jadi Surabaya Jakarta PP. Maka kalau organ ginjal bisa dicangkok, liver bisa dicangkok, jantung kalau operasi jantungnya dikeluarkan diganti alat jantung buatan di situ, selama dioperasi jantungnya bisa. Tapi paru-paru tidak pernah bisa dicangkok. Sampai saat ini tidak ada cangkok paru-paru dan tidak akan pernah ada cangkok paru-paru. Seolah-olah Allah ingin mengatakan untuk paru-paru itu bagianku, ya, kata Allah. Ada porsi di dalam tubuh manusia ini yang memang kemampuan manusianya sangat terbatas. Dan itu seolah-olah memang itu areanya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Salah satunya di paru-paru itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pola yang seperti tadi, bronkus, bronkiolus, alveolus, yang kemudian di alveolus itu ditempeli pembuluh darah. Nah, di situ itulah fungsi pertukaran nafas kita itu. Kita nafas menghirup apa? Kita nafas menghirup oksigen. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Nah, pertukaran nafas kita oksigen dengan karbon dioksida itu terjadinya di alveolus itu. Terjadinya di lubang-lubang rongga yang ada di bagian terluar dari paru-paru kita, alveolus itu. Kita menghirup nafas, menghirup udara, terus kemudian nyampe ke alveolus, ditukar. Di alveolus itu ditukar oleh karbon dioksidanya, dikeluarkan dalam bentuk nafas keluar kita itu. Normatif orang itu bernafas menghirup udara dulu atau mengeluarkan karbon dioksida dulu? Normatifnya seorang bernafas itu menghirup udara terus mengeluarkan karbon dioksida. Tadi dikatakan sholat subuh ini luar biasa. Sholat subuh ini saat ini sampai nanti matahari terbit, sampai suruk nanti, itu Allah mengirimkan tidak hanya oksigen O2, enggak, tapi ozon O3. Jadi kalau O2 itu O-nya ada 2 namanya oksigen, kalau O-nya 3 itu namanya ozon. Allah mengirimkan ozon itu di sepertiga malam sampai matahari terbit. Saat ini kita lagi banyak-banyaknya dikirimi ozon oleh Allah. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang sholat tahajud dan sholat subuh. Mereka yang tidak sholat tahajud dan sholat subuh, mereka tidak mendapatkan ozon itu. Padahal ozon itu terapi yang sangat baik untuk pembuluh darah kita. Orang diabetes yang sulit sembuh lukanya, atau dalam bahasa awam disebut diabetes basah, itu diterapi dengan ozon 4-5 kali atau 3-5 kali kunjungan sembuh. Jadi pembuluh darahnya nanti darahnya dikeluarkan, dimasukkan ke kantong, kantongnya diberi ozon, akhirnya hemoglobin darahnya itu, hemoglobinnya berikatan dengan O3 tadi, dengan ozon jadi HbO3. HbO3 itu tadi masuk ke tubuh kita, akhirnya bisa menyembuhkan luka yang tidak kering-kering itu karena adanya ozon tadi itu. Dan ozon itu diberikan gratis kepada kita saat kita mengakses sepertiga malam dengan sholat tahajud dan sholat subuh ini. 1 kali terapi ozon itu, yang orang diabetes tadi itu, orang kencing manis, begitu diterapi ozon, kemudian 3-4-5 kali kunjungan, insya Allah disembuhkan oleh Allah itu, sekali kunjungannya 1.500.000. 1 kali kunjungan. Jadi saat berobat itu 1 kali 1.500.000 diberi ozon itu. Lah kita ini tiap hari diberi ozon oleh Allah di sepertiga malam sampai matahari terbit. Seandainya tiap pagi subuhan itu kita sholat berjamaah ini diberi Allah uang 1,5 juta gitu, gimana? Kan sama dengan tadi. 1 kali kunjungan itu 1,5 juta untuk dapat ozon. Lah kita diberi gratis ozon. Misalkan diganti, wis gak usah dikasih uang aja 1.500 atau 1,5 juta itu, wah ini sholat subuhnya sampai parkir sana.
kebek semua karena dapat uang 1,5 juta. Padahal kita oleh Allah diberi lebih dari sekedar 1,5 juta. Maka subuh itu memang luar biasa. Dan tidak banyak orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid itu, tidak banyak. Dan panjenengan semua menjadi bagian dari orang yang tidak banyak itu. Dan dengan sholat subuh berjamaah itulah insya Allah Allah akan memberi kesehatan kita yang optimal. Amin. Nah, kembali ke tadi itu. Kalau bernafas kemudian menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, normatif Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena tadi alveolus seperti ruangan ini, jadi kayak balon gitu, pelembungan seperti ruangan ini. Ibaratnya ruangan ini dibagi dua, yang sini isinya oksigen, yang sini isinya karbon dioksida. Pada saat kita bernafas, oksigen masuk sejumlah 3 liter. Jadi oksigen pada saat kita menghirup udara berisi 3 liter yang kita hirup, maka karbon dioksidanya dikeluarkan 3 liter juga. Paham ya? Kita kan menghirup udara mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita menghirup udara, oksigennya masuk di alveolus kita, ibaratnya ruangan ini, masjid ini, masuk oksigen, CO2-nya keluar 3 liter. Terus seperti itu, masuk 3 liter, keluar 3 liter, masuk 3 liter, keluar 3 liter, terus seperti itu. Maka terjadilah proses pernafasan kita. Nah, di istighfar, orang-orang yang mengucapkan astaghfirullahaladzim secara lengkap, penelitian itu lengkap, bukan hanya astagfirullah, tapi astaghfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah sekaligus memuji Allah. Kalau istighfar yang astaghfirullah itu hanya meminta ampun saja kepada Allah, tetapi kalau lengkap astaghfirullahaladzim itu sekaligus memuji kepada Allah, bahwa Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar. Nah, penelitian itu lengkap astaghfirullahaladzim. Apa yang terjadi setelah seseorang itu mengucapkan istighfar dengan ikhlas, dengan tulus dan betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah? Penelitian itu membuktikan yang terjadi adalah karbon dioksidanya diusir dulu. Kalau normal tadi itu kan oksigennya masuk, karbon dioksidanya keluar, ya racunnya keluar setelah oksigennya masuk. Tapi penelitian itu membuktikan bahwa begitu selesai beristighfar, yang keluar dulu adalah karbon dioksidanya. Jadi racunnya keluar dulu. Kalau racunnya keluar dulu, ruangan ini tadi yang mestinya masuk oksigen 3 liter, kalau karbon dioksidanya keluar dulu, oksigennya masuknya berapa? Menjadi betul. Jadi menjadi hampir 2 kali lipatnya. Kenapa kok kemudian tidak 3 liternya keluar? Enggak, karena 3 liternya itu keluar secara mandiri. Kalau tadi ada oksigen masuk, kan ditekan oleh oksigennya untuk keluar karbon dioksida 3. Kalau yang istighfar itu pada saat selesai beristighfar, karbon dioksidanya diusir dulu, walaupun tidak semuanya, yang diusir 2. Maka pada saat seseorang itu beristighfar, karbon dioksidanya keluar 3 liter, yang masuk 5 liter. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang beristighfar itu kandungan oksigennya itu akan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak beristighfar, selama istighfarnya itu betul-betul dari hatinya. Maka pada saat seseorang itu beristighfar, asupan oksigennya itu menjadi tinggi, melebihi orang-orang yang biasa. Lalu pertanyaan lanjutannya, kalau oksigennya tinggi, oksigennya lebih banyak dari orang yang tidak beristighfar, apa manfaatnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan masih ingat pelajaran waktu TK dulu, bagian terkecil dari tubuh kita itu apa namanya? Apa namanya? Bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Ya. Itu pelajaran TK kan itu tuh. Waktu TK apa waktu SMA? SMA ya. Waktu SD. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel itu
kalau ngumpul, sel-sel yang sejenis ngumpul membentuk jaringan. Jaringan, berbagai macam jaringan ngumpul jadilah organ. Berbagai organ ngumpul jadilah sistem organ. Sistem organ seluruh tubuh kita ngumpul jadilah tubuh kita. Gampangnya gini. Sel lambung. Sel lambung itu kalau ngumpul yang sejenis nanti jadi ada mukosa lambung, ada otot lambung, ada pembuluh darah lambung. Masing-masing jaringan itu membentuk organ namanya lambung. Lambung ketemu dengan usus halus, ketemu dengan usus besar, ketemu rektum, ketemu anus, ketemu gigi, ketemu ludah, ketemu tenggorokan, namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ketemu sistem pernafasan, ketemu sistem peredaran darah dan lain-lain, jadilah tubuh kita. Apa hubungannya dengan oksigen tadi itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau penyakit apapun yang ada di tubuh kita ini, penyakit apapun yang ada, yang terjadi di tubuh kita ini, yang sakit adalah apanya? Selnya. Paham ya? Jadi sel, jaringan, organ, sistem organ jadi tubuh kita. Maka kalau tubuh kita ini sakit, yang sakit apanya? Yang sakit adalah selnya. Kalau selnya sakit, nanti jaringannya sakit. Jaringannya sakit, organnya sakit. Organ sakit berpotensi sistem organnya sakit. Maka tubuh kita akan merasakan sakit itu. Ya. Jadi penyebab dari sakitnya kita itu adalah sel kita yang ada masalah. Apapun itu. Lah, kemudian apa yang menjadi penyebab sel itu sakit? Yang menjadi penyebab sel itu sakit adalah selnya kekurangan oksigen untuk hidupnya dia. Apapun yang menyebabkan itu, pokoknya intinya nanti selnya itu kekurangan oksigen. Seseorang terkena infeksi apapun di organ apapun, karena infeksi itu mengganggu proses oksigenasi dari selnya itu. Selnya nggak dapat oksigen, selnya kurang kebutuhan, kurang mendapatkan asupan oksigen, maka selnya sakit. Gara-gara infeksi, gara-gara tumor, selnya karena mengembang menjadi sesuatu yang abnormal, daya serapnya oksigennya berkurang, selnya nggak dapat oksigen. Karena penyakit-penyakit keturunan sama seperti itu. Karena gangguan metabolisme sama, maka selnya kemudian tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Lalu ada apa dengan oksigen yang tadi saat kita beristighfar kemudian mendapatkan asupan oksigen yang banyak itu? Ternyata dengan asupan oksigen kita yang banyak dari bernafas setelah kita beristighfar itu, kondisi rusaknya sel karena kekurangan oksigen ini lambat laun akan diperbaiki oleh istighfar kita itu. Tadi selnya kan rusak gara-gara kekurangan oksigen. Pada saat kemudian kita beristighfar, oksigen kita itu banyak di dalam tubuh kita. Maka kekurangan oksigen dari sel-sel tadi itu lambat laun akan membaik, kebutuhan oksigennya terpenuhi, sel yang rusak tadi berubah menjadi sel yang baik, sel yang tidak rusak, jaringannya membaik, organnya membaik, sistem organnya membaik, tubuhnya disehatkan oleh Allah. Kira-kira punya gambaran enggak? Ngaji sama dokter tuh ya gini nih. Tadi percabangan dari paru-paru apa saja? Nggak hafal kan jenengan ya. Tadi sudah diomong, nggak usah dihafal soalnya. Paling tidak panjenengan sekarang punya gambaran seseorang yang beristighfar itu oksigennya banyak, kemudian sel yang ada di tubuh yang menyebabkan penyakit itu akan terpenuhi kebutuhan oksigennya, akan membaik sel-selnya, yang pada perjalanannya penyakit apapun itu akan sembuh. Misal, kalau panjenengan diamanai Allah kencing manis,
diabetes gitu ya. Diabetes itu karena apa, Pak? Karena apa? Bu, karena apa Bu diabetes Bu? Karena sering makan dan minum manis, ya gitu ya. Di Probolinggo gitu nggak? Oh, di Surabaya gitu. Diabetes gara-gara terlalu banyak makan dan minum manis, iya. Oh ya. Maka orang yang diabetes itu pokoknya menghindari makanan minuman manis, beres sudah, nggak apa-apa gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diabetes itu bukan karena banyak makan atau minum manis, bukan. Diabetes itu karena adanya kerusakan organ yang namanya pankreas. Pankreas itu fungsinya memproduksi insulin. Insulin itu fungsinya memecah glukosa yang dimakan oleh seseorang itu. Jadi makanan apapun yang kita konsumsi, mau manis mau tidak, begitu masuk di dalam tubuh kita, itu berubah menjadi glukosa. Nah, salahnya adalah glukosa itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula. Karena glukosa itu diterjemahkan menjadi gula, maka penyakitnya namanya kencing manis. Padahal percayalah, kencingnya orang kencing manis itu enggak manis. Wis ndak usah jenengan coba, sudahlah, ndak ada manis-manisnya. Apalagi ada mitos kalau orang diabetes, orang kencing manis itu kalau pipisnya dirubung semut. Wis tambah wis. Tambah mitosnya wis ndak karu-karuan sudah. Jadi kerusakan organ yang terjadi pada seorang diabetes itu karena pankreasnya rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Insulin itu memecah glukosa yang diterjemahkan sebagai gula tadi untuk kemudian menjadi energi, menjadi tenaga. Ibaratnya gini, seseorang makan 100 glukosa, apapun makanannya ya, walaupun tidak manis itu akan menjadi glukosa 100. Sementara insulin itu memecahnya, satu insulin memecah 5 glukosa ibaratnya gitu ya. Maka insulin kewajibannya memproduksi berapa, pankreas memproduksi berapa insulin? 100, satu insulin memecah 5, berarti dia harus memproduksi berapa? 20 kan? Begitu insulin, begitu pankreas memproduksi 20, masing-masing pankreas memecah 5, maka glukosa yang ada ini dipecah semua menjadi tenaga. Orang diabetes, makanannya yang masuk 100, pankreasnya ada gangguan sehingga pankreasnya tidak mampu memproduksi 20. Produksinya cuma 12 ibaratnya mampunya. Maka makanan yang 100 tadi itu dipecah berapa? Kan 5 kali 12, 60 kan? 100 tadi dipecah 60 saja. Yang 40-nya nggak ada yang mecah, masih di darah. Maka pada saat diperiksa darahnya, gula darahnya tinggi melebihi normal karena ada glukosa yang tidak dipecah, yang itu masih berada di darah kita. Bahkan ada orang yang diabetes itu makanannya masuk 100, pankreasnya tidak memproduksi sama sekali. Jadi tidak bisa produksi insulin sama sekali. Maka makanan yang 100 ini siapa yang mecah? Nggak ada yang mecah. Maka dibantu mecahnya dari luar dengan disuntikkan insulin. Begitu disuntikkan insulin, makanan yang masuk dipecah oleh insulin tadi, dipakai menjadi tenaga tadi. Maka orang diabetes itu ada yang hanya minum obat saja, tablet, tapi ada yang sampai disuntik, diinjeksi. Lebih parah yang mana sakitnya? Lebih parah yang diinjeksi, karena dia tidak mampu memproduksi insulin sama sekali. Sederhananya seperti itu. Kerusakan dari pankreas ini diakibatkan sel pankreasnya yang rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Maka panjenengan yang Allah amanai, misalkan dalam contoh pagi hari ini adalah diabetes, panjenengan yang diamanai kencing manis itu
selama panjenengan banyak-banyak beristighfar secara istiqomah seperti Rasulullah yang istighfar tiap harinya 70 sampai 100 kali itu, sel pankreas nanti kalau panjenengan yakin dan kemudian Allah ijabah itu doa-doa panjenengan, sel-sel yang rusak tadi itu lambat laun akan membaik dan dengan mekanisme kun fayakunnya Allah, maka diabetes panjenengan insya Allah akan Allah sembuhkan. Pertanyaan mendasarnya adalah panjenengan yakin enggak dengan itu? Kalau panjenengan sudah enggak yakin, sudahlah, kata dokter Aryawan, kata dokter Beni itu, kalau diabetes itu gak iso waras, maka orang diabetes itu minum obat seumur hidup. Iya, dalam tataran keilmuan seseorang, tataran medisnya, iya. Penyakit-penyakit itu ada yang memang tidak bisa disembuhkan karena memang sunnatullah itu seperti itu. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifan illa al-haraman. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya kecuali tua. Maka penyakit-penyakit yang hubungannya dengan usia itu pada perjalanannya tidak akan bisa disembuhkan. Dalam bahasa medis disebut, digolongkan sebagai penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit karena penurunan fungsi sel dikarenakan usia yang paling sering menyebabkan itu. Itu terminologinya manusia. Terminologinya Allah bisa berbeda. Kenapa? Wa idza maridtu fahuwa yasmin. Dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Allah selalu ada dua jalan, selalu ada dua ikhtiar. Ikhtiar medis, ikhtiar teologis. Medisnya masih diamanai diabetes, ya minum obat itu medisnya. Tapi ikhtiar teologisnya jangan pernah ditinggalkan. Apa itu? Salah satunya dengan banyak-banyak istighfar. Lambat laun sel yang rusak tadi itu kebutuhan oksigennya akan dipenuhi, akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan pada perjalanannya Allah akan sehatkan seseorang itu karena istighfar yang dilakukan secara tulus itu tadi. Jadi istighfar itu mampu mengobati penyakit apapun yang dalam tataran medis tidak bisa disembuhkan. Bapak yang dirahmati Allah, saya seorang dokter, tentu akan paham batasan tertentu seseorang itu secara teoritis medis memang sudah tidak bisa diapa-apakan secara medis. Misal kanker stadium 3B atau 4A gitu ya, medis sudah tidak bisa. Mau dioperasi ya percuma, mau di radioterapi ya nggak terlalu signifikan, hanya untuk memperpanjang usia saja. Tetapi bagi kita tidak boleh kita kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah itu. Salah satu caranya coba dengan akses kita memperbanyak istighfar kita. Dan istighfar itu ternyata meningkatkan daya tahan tubuh. Itu tadi kan istighfar menyembuhkan sel-sel yang rusak, Allah perbaiki dengan mekanisme tadi. Dan ternyata istighfar itu juga mampu mencegah penyakit. Bagaimana mekanismenya? Bapak yang dirahmati Allah, orang-orang yang beristighfar itu, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari sifat sombong. Jadi orang-orang yang istighfar dengan orang yang sombong itu bertolak belakang. Orang-orang yang banyak beristighfar dan tulus ikhlas karena Allah, memohon ampun kepada Allah, pasti bukan jadi orang yang sombong. Orang yang beristighfar itu kan memahami bahwa dirinya lemah, memahami bahwa dirinya tempatnya salah, memahami bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, mengakui bahwa Allah maha hebat, Allah maha besar, dan Allah lah yang memberi ampunan itu. Pada saat seseorang itu memahami itu, akan jauh dari sifat sombong. Maka bertolak belakang antara kesombongan dan istighfar itu tadi. Kira-kira ada enggak orang itu yang beristighfar tapi sombong? Gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi hatinya ngomong, sebenarnya dosaku iki gak akeh titik saja nih, tapi ya apa ya Rasulullah menuntunkan 70 kali, ya wis lah, wis istighfar aja gitu. Kira-kira ada enggak yang gitu orang beristighfar itu?
Orang yang istighfarnya tulus mengharapkan ampunan dari Allah pasti tidak akan seperti itu. Pasti orang yang beristighfar itu akan berada pada posisi yang memohon, pada posisi yang rendah, Allah yang maha hebat. Maka dijauhkan dari sifat sombong orang-orang yang beristighfar itu. Lah panjenengan, kita ini manusia dengan setan dulunya taatan mana sama Allah? Pinteran mana kita sama Allah? Sama setan. Pinteran mana dulu? Pinteran setan, nggak ada apa-apanya manusia itu. Tetapi kemudian Allah melaknat setan itu karena apa? Karena sombongnya itu. Maka ini pula yang kemudian menimbulkan banyak penelitian. Apa iya sih sombong itu kok dihancurkan oleh Allah dalam konteks ini setan? Apakah kemudian manusia yang sombong itu juga Allah hancurkan? Iya, ternyata. Jadi pandangan nanti bisa mengakses penelitian-penelitian terkait dengan sombong itu. Orang yang sombong itu imunitas tubuhnya hancur. Orang yang sombong itu imunitas tubuhnya turun. Maka ibaratnya kalau ada orang yang habis memamerkan kesombongannya gitu ya, sebelahnya ada orang bersin, ada orang wahing gitu ya, itu ketularan langsung orang yang sombong itu. Karena pada saat sombong itu dia hancur imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya rusak. Maka pada saat daya tubuh rendah, ada orang bersin yang membawa virus influenza misalkan, langsung ketularan dia. Karena saking turunnya imunitas seseorang pada saat sombong itu. Medisnya sombong itu akan turun imunitas tubuhnya. Teologisnya apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, walau sebesar biji zarah sekalipun. Tidak pantas kita ini, sehebat apapun, sepinter apapun, secerdas apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, tidak pantas untuk sombong. Karena kata Allah, sombong itu adalah selendangku. Tidak layak manusia itu sombong. Kenapa? Mungkin panjenengan masih ingat, kita ini diberi Allah otak 100% diberikan kepada kita. Tapi selama hidup kita, orang Indonesia itu menggunakan otaknya berapa persen? Diberi 100% oleh Allah. Terus kita menggunakannya berapa persen? Orang Indonesia termasuk orang Probolinggo ini menggunakan otaknya seumur hidupnya itu hanya 1-4%. Semoga kita masuk yang 4% ya, kan 1-4 ya. Semoga kita yang 4%, bukan yang 1%. Orang-orang yang thalabul ilmi seperti kita ini insya Allah memanfaatkan otaknya lebih banyak, 4%. Maka otak orang Indonesia itu kalau dijual mahal, nggak ono betitete blas soalnya, mulus masian. Maka mahal kalau secondnya otak orang Indonesia itu mahal, karena nggak ada berat-beratnya sama sekali. Wah ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok tidak boleh sombong? Otak kita yang kita pakai hanya 4%, 96%-nya masih milik Allah. Sehebat apapun kita, alah petang persen aja lo kok cek sombongnya. Sekaya apapun kita, dengan teknik yang kemudian dilakukan detail, dihitung betul pengeluarannya, pemasukannya, bagaimana cara mendapatkan pemasukan itu, alah wong petang persen aja lo. Tidak layak bagi kita ini sombong. Begitu kemudian sakit, areanya manusia habis, apa yang mau disombongkan? Kalau sudah masuk fase terminal dalam bahasa medis, fase terminal itu sudah fase yang tinggal nunggu datangnya Israel aja sudah, tinggal nunggu aja sudah itu. Mau ke siapa kalau nggak kemudian kembali ke Allah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit apapun itu akan Allah sembuhkan insya Allah dengan mekanisme istighfar ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gini, itu belum minallahnya, hubungan kita dengan Allah itu kalau kita beristighfar akan diampuni dan akan diberi kesehatan yang optimal. Lalu hubungannya dengan manusia, apakah orang yang minta maaf kepada orang lain pada saat melakukan kesalahan itu juga menjadi bagian dari yang Allah sehatkan? Insya Allah iya, walaupun
belum ada penelitian tentang itu. Begitu minta maaf kepada manusia, sesama manusianya, itu kan perasaan plong kan, tidak punya rasa apapun lagi. Alhamdulillah sudah dimaafkan, karena kalau hubungannya dengan Allah bisa selesai, Allah langsung kirimkan ampunannya. Kalau hubungan dengan manusianya juga sudah selesai, artinya meminta maaf kepada manusia itu. Yang menjadi menarik adalah ketika kemudian ciri-cirinya orang yang bertakwa, ciri-cirinya orang muttaqin itu, paling enggak di Ali Imran 134 itu kan ada 3 itu ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Ada 3 cirinya orang-orang muttaqin menurut surat Ali Imran 134. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, itu orang-orang yang gampang bersedekah tadi itu, maka sedekah itu menyehatkan. Yang kedua, orang-orang yang mampu menahan amarah, maka orang yang nggak gampang ngamuk itu adalah orang yang Allah sehatkan, dan itu cirinya orang muttaqin. La taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Kenapa? Karena tidak marah itu cirinya orang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin atas izin Allah, atas rahmat Allah, tempatnya adalah di surga. Ciri ketiga adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang. Menariknya itu di sini. Orang salah minta maaf biasa itu. Wong namanya salah ya minta maaf. Tapi perhatikan ayat ini. Cirinya orang muttaqin bukan salah minta maaf, bukan. Tapi orang yang disalahi kemudian memberi maaf. Orang salah minta maaf itu normatif, biasa, bukan orang muttaqin itu. Tapi orang muttaqin adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kebenaran hakiki itu adanya di Quran itu. Maka saat kita melaksanakan Al-Quran itu dengan baik, maka dalam konteks kesehatan kita akan disehatkan oleh Allah. Tetapi saat kita melanggar apa yang ada di Quran dan ada di Sahih itu, yang muncul adalah penyakit. Dalam korelasi medisnya seperti itu. Maka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain sebagai salah satu ciri orang muttaqin akan Allah sehatkan. Di saat yang bersamaan, kalau ada seseorang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai kesehatan yang optimal. Apa buktinya? Panjenengan kalau tidak senang sama seseorang dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang itu, begitu panjenengan ketemu dengan orang itu, apa yang terjadi? Mangkel kan, marah kan, detak jantungnya bertambah cepat, tekanan darahnya meningkat, nafasnya ngongsrong, perutnya mules, wajahnya memerah, tangannya gemeter, kakinya gemeter, gitu kan? Kalau jenengan ketemu orang yang tidak jenengan senengi itu loh, iki mana gitu. Apalagi jenengan tetanggaan gitu, orang yang tidak senengi, jangan senengi lewat rumah. Lapo liwat kene gak ono lewatan liya ta, lapo ati lewat kene barang. Sudah gitu, sudah lewat, pulang bawa kerupuk. Tahu jenengan seneng kerupuk. Ning aku urus sama seneng kerupuk iki mau, aku neng toko delok kerupuk sampe tak tukokno kerupuk. Orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan tadi diberi kerupuk sama orang-orang yang dimangkeli tadi itu. Kalau orang tidak ada apa-apa, alhamdulillah oleh kerupuk kena gaya sarapan gitu ya. Tapi kalau masih punya dendam, masih punya marah, wonge gak ono ruwe dikeremet-remet kerupuk. Opo ae aku yo iso lek tuku kerupuk ngene ae iku. Kerupuk diiduk-iduk gitu. Capek. Orang-orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang yang capek hidupnya. Orang-orang yang tidak bisa sehat optimal. Karena itu tadi, orang marah itu daya tahan tubuhnya ngedrop, ada hormon adrenalin yang dirilis dan seterusnya, itu efeknya jelek buat tubuh kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kurang 1 jam lagi. Sudah 1 jam ya? Tidak kerasa ya? Jenengan tidak kerasa? Saya yo kerasa. Iya, ini insya Allah sudah 1 jaman ini.
Bapak yang dirahmati Allah, dengan segala hal yang kami sampaikan ini itu menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah itu tetap beristighfar walaupun beliau dijamin masuk surga. Tidak sekedar istighfarnya, tidak sekedar mohon ampun kepada Allah, apalagi kita ini yang kemudian surganya gak jelas kita ini kan ya. Maka kalau kemudian kita jalankan apa yang Rasulullah tuntunkan dengan menjalankan syariat Islam itu dengan baik, insya Allah kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad yang kemudian kita bisa atas izin Allah masuk surga itu. Maka tidak sekedar istighfarnya itu, ternyata korelasi medisnya istighfar itu menyehatkan itu seperti yang kami sampaikan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit apapun yang kita derita karena amanah yang Allah berikan kepada kita, selama kita ikhlas menerima penyakit itu dan kemudian kita banyak-banyak beristighfar, pada satu titik Allah akan sembuhkan penyakit kita itu. Tentu tetap dengan berikhtiar secara medis, karena dua hal itu harus saling menyatu, tidak bisa satu dan lain saling mengalahkan. Misalnya berdoa saja, istighfar saja, tetapi kemudian tidak melakukan ikhtiar medis, itu juga bukan sesuatu yang dibenarkan. Kenapa? Wa allaisa lil insani illa masya. Bahwa Allah akan memberi sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ayatnya, Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang Dia lakukan. Dalam bahasa positifnya, Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi kalau ikhtiar kita menuju ke kesembuhan, Allah akan beri kesembuhan. Ikhtiarnya ada dua jalan tadi itu. Jalan medis dengan yang kata dokter harus minum obat, tetap harus minum obat. Tetapi dikuatkan dengan ikhtiar teologisnya berupa banyak-banyak istighfar seperti penjelasan kita hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan besarnya buat kita ini, berapa kali kita beristighfar dalam satu hari? Berapa kali jenengan istighfar? Ya habis sholat itu dok, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ya wis pisan iku. Maka sholat 5 kali, ya 5 kali istighfarnya. Tentu akan sangat kurang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk mendapatkan oksigenasi yang baik tadi itu, kita butuh continue, kita butuh istighfar yang istiqomah dalam kesehariannya. Tidak juga dalam satu hari istighfar ping 1000 terus besoknya berhenti, enggak, itu tidak berefek. Maka tadi saya sampaikan, lambat laun akan menyebabkan perbaikan dari sel-sel kita yang rusak. Sel-sel yang punya masalah itu akan diperbaiki oleh Allah dengan mekanisme yang Allah kirimkan. Mekanismenya secara medis namanya migrasi spontan, nanti panjenengan bisa lihat. Jadi selnya itu berubah perlahan-lahan untuk kemudian menjadi sehat kembali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita terus beristighfar, kita maafkan segala kesalahan siapapun yang pernah salah terhadap kita. Kita lepaskan semua hal terkait dengan ketidaknyamanan di dalam hati dan pikiran kita. Dengan itu insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin, karena salah satu ciri dari orang yang muttaqin adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sudah 1 jam lebih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, dan semoga keimanan, keislaman, ketakwaan kita menjadi meningkat dengan setiap kajian-kajian yang kita hadiri. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, bisa segera diberi kesembuhan dan kita diberi kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'asifil ba'sa isfi antasafi ila sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sayun fil ard wal samai wa huwa samiul alim. Bismillah bidzatillahi wa qudratihi wa min syarri ma ajidu wa ukhadiru wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal justami wa min sayil asqami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.